sebenarnya lebih cocok judulnya Satu Kakak, 5 Ponakan, Satu Kakak dan Satu Manusia Welcome to Ganding Review. Gue mau bahas Satu Kakak 7 Ponakan produksi Mandela Pictures dan cerita films disutradarai sama Yandi Lawrence. Saat kematian mendadak sang kakak yang baru saja melahirkan dan suaminya, seorang arsitek muda tiba-tiba harus menjadi single parent bagi keponakan-keponakannya, dan saat kesempatan kehidupan lebih baik datang, dia harus memilih antara karir, pasangan, atau keponakan-keponakannya. Gue suka banget sih film ini, so far yang terbaik di tahun 2025, dan baru bulan Februari ya ini udah ada kandidat film terbaik 2025. Menurut gue, babak 1 dan 2-nya sempurna. Babak ketiganya aja yang menurun dikit pas Moko susah ngehubungi ponakan-ponakannya itu dan akhirnya harus kembali untuk ngumpulin ponakan-ponakannya yang kerja. Itu menurut gue drop dikit dari segi storytelling tapi tetap bagus. Babak 1 dan 2-nya sempurna banget. Dari inciting incident di skenario sampai point of no return karakter utama kita si Moko ini, menurut gue powerful banget. Sebuah situasi mendesak yang most probably kebanyakan orang itu jawabnya pasti yang gak ada pilihan lain selain menghadapinya. Ini tuh yang gue suka dari sebuah cerita ya. Sebuah tragedi atau bahasa skenarionya ya, point of no return, dimana satu-satunya si protagonis menyelesaikan masalah-masalahnya adalah dengan menghadapinya atau melaluinya. Konfliknya nggak dibikin-bikin sendiri. Memang realita yang ada begitu. Wah, gila sih. Perfect banget menurut gue. Terus dari segi editing, menurut gue bagus banget. Ada banyak adegan hening, tapi sebenarnya framingnya itu nggak hening. Penuh dengan makna dan unspoken words, sesak. Ada satu bagian simpel sebenarnya. Moko baru aja dibeliin sepatu sama Maureen sebelum sidang ke skripsi. Saat Moko ganti sepatunya dan ngomong, frame fokus sama ekspresinya Maureen. Tersenyum, sayang, dan peduli banget sama Moko. That one little thing, very simple in filmmaking is so powerful. Dan ini treatment sutradara. Padahal tuh simple banget ya. Di kelas penyutradaraan pas kuliah diajarin. Tapi nggak tahu kenapa kebanyakan film Indonesia nggak nerapin editing dan directing style penuh makna begitu. Kebanyakan di Indonesia ya kalau pemain lagi dialog, otomatis frame fokus sama yang lagi nyebut dialognya. Padahal it's more than just that. Terus acting. Anjir lah actingnya bagus semua. Bahkan Freya yang di series Dia Angkasa tuh jelek menurut gue. Di film ini bagus banget. Bravo lah untuk para pemain. Semuanya totalitas banget. Emang kekuatan sutradara saat ngedirect pemain tuh penting banget sih. Sama adegan Ais pergi dada-dada dari mobil ya. Sambil senyum-senyum tuh tapi nangis. Bagus banget sih Kawai Labiba ini. Senang deh ngeliat aktor-aktor muda mainnya pada bagus-bagus. Jadi bikin semangat gue untuk jauh lebih baik lagi ya ke depannya. Anyway, overall this is a really good movie. Yang belum nonton, nyesel kalau lo nggak segera nonton di bioskop. Yang udah nonton, kita bahas sama-sama di kolom komentar ya.